makanan pengganti protein untuk pola makan vegetarian. Halo masyarakat sehat, jumpa lagi dengan saya di channel kitasehat.com. Kitasehat.com kali ini akan membahas mengenai kekhawatiran atau permasalahan yang dihadapi oleh orang vegetarian, yaitu dimana terhadap pemenuhan dari protein dalam tubuh. Karena memang seorang vegetarian ini tidak dianjurkan untuk mengonsumsi makanan seperti daging. Nah, jika Anda seorang vegetarian, jangan khawatir kekurangan protein. Protein yang lumrahnya itu didapatkan dari daging memang menjadi haram itu bagi seorang vegetarian. Namun, kadar protein tersebut bisa didapatkan dari makanan pengganti daging loh. Nah, makanan apa saja itu? Yuk simak ulasan berikut ini. Pola makan vegetarian berfokus terhadap mengonsumsi sayur-sayuran dan buah-buahan. Nah, tergantung dari jenisnya, ada yang masih bisa mengonsumsi sumber protein hewani selain daging, tetapi ada pula yang tidak bisa mengonsumsi produk hewani sama sekali. Nah, terlepas dari jenis diet vegetarian, memenuhi kebutuhan asupan protein sehari-hari tetap penting untuk Anda lakukan. Makanan berprotein akan menjauhkan Anda dari gangguan fungsi tubuh serta membantu organ-organ tubuh Anda bekerja lebih baik. Nah, di sini kitasehat.com akan menyajikan beberapa informasi untuk memenuhi protein dalam tubuh Anda bagi Anda yang vegetarian. Yang pertama adalah telur. Telur merupakan sumber protein bagi para vegetarian yang amat mudah didapatkan. Tak hanya mengandung protein, telur juga ini mengandung berbagai zat gizi yang tak kalah penting seperti B kompleks, termasuk riboflavin dan juga fluat. Begitu banyak menu sehat yang bisa Anda sajikan dengan telur, seperti campuran salad, ditumis bersama sayuran, direbus, atau sebagai isi dari sandwich. Yang kedua adalah susu. Selain mudah didapatkan, susu ini dapat menjadi bahan tambahan untuk banyak makanan dan minuman. Tak hanya mengandung protein yang tinggi, susu juga mengandung nutrisi yang penting bagi kesehatan seperti kalsium, fosfor, dan vitamin B2. Sebagai pelengkap sebuah sajian, susu merupakan pilihan yang tepat bagi Anda yang mengonsumsi makanan dari sumber hewani selain daging. Nah, yang ketiga adalah tahu. Kandungan protein yang terkandung dalam makanan pengganti daging satu ini sangat besar. Melansir dari data Pangan Indonesia, tahu ini mengandung protein sebesar 10,9 gram dari 100 gram penyajiannya. Jadi kurang lebih ada sekitar 10% kandungan protein pada tahu. Tahu terbuat dari susu kedelai atau koagulan dengan memiliki rasa yang cenderung netral. Nah, tahu ini dapat disulap menjadi banyak resep atau makanan tahu sehat seperti ditumis dengan sayur, bahkan menjadi campuran dalam puding coklat. Yang keempat adalah tempe. Nah, tempe ini tentunya tidak bisa terlepas jauh dari tahu. Tempe juga memiliki bahan dasar dari kacang kedelai. Nah, karena kacang kedelai disajikan secara utuh tanpa dihancurkan seperti tahu, kandungan protein pada tempe ini jauh lebih unggul gitu. Jika dibandingkan jumlah protein pada 2 potong makanan hasil fermentasi ini atau tempe ini sebanding dengan yang terdapat pada 4 potong dada kalkun, cukup banyak bukan? Yang kelima adalah selai kacang. Selai kacang merupakan sebuah tambahan untuk makanan berlimpah protein, vitamin, dan juga mineral. Lumrahnya selai kacang ini isian untuk roti. Selai kacang ini mudah dibawa kemana-mana dan dijadikan sebagai cemilan sehari-hari tentunya. Tak hanya menyehatkan, selai kacang ini memiliki rasa yang sangat lezat. Selanjutnya adalah keju kotek. Keju kotek atau keju yang dileburkan dan ditambahkan perasa sehingga teksturnya lebih mudah untuk disantap ketimbang keju utuh. Kandungan protein yang sangat tinggi membuat makanan ini dapat menjadi pilihan pengganti daging yang baik. Secangkir keju kotek mengandung 13 gram protein kasein. Protein kasein yakni jenis protein yang dicerna lebih lambat dalam tubuh, yang berfungsi untuk memulihkan dan membangun massa otot. Nah, bagi kalian yang ingin membangun massa otot, cocok nih untuk mengonsumsi keju kotek ini. Keju kotek ini bisa dimakan langsung sebagai cemilan. Yang selanjutnya adalah kacang merah. Kacang merah memiliki protein yang cukup tinggi, yakni 11 gram per 100 gram penyajian. Nah, 2 cangkir kacang merah setara dengan protein yang terdapat pada 1 porsi burger. Tentunya kacang merah ini bisa menjadi pilihan pengganti daging yang tepat bagi Anda yang sama sekali tidak mengonsumsi hewani.
Kacang merah juga tergolong dalam bahan fleksibel dan untuk dijadikan sajian lainnya, dari hidangan asin hingga dessert. Yang selanjutnya adalah edamame. Kacang asal Jepang yang biasa disebut dengan kacang kapri ini adalah cemilan yang kaya protein dan juga vitamin. Nah, edamame ini mengandung asam amino yang tentunya sangat dibutuhkan dalam proses fungsi tubuh. Nah, kandungan protein satu cangkir edamame setara dengan protein yang terkandung pada dada satu ekor ayam. Tak perlu khawatir untuk mencari menu yang bisa disajikan dengan bahan ini. Dimakan utuh pun edamame ini memiliki rasa yang sangat lezat. Yang kesembilan adalah quinoa. Quinoa merupakan sebuah biji-bijian yang berasal dari negara subtropis. Di Indonesia, Anda dapat menemuinya seperti di supermarket terdekat. Nah, dalam menu makanan, quinoa ini berperan sebagai makanan pokok seperti nasi. Quinoa yang kaya protein dan beragam vitamin ini cocok menjadi pengganti nasi, sekaligus juga pengganti daging. Nah, yang selanjutnya itu kacang polong. Kacang polong ini memiliki protein yang tinggi, rendah kalori dan lemak. Dalam secangkir kacang polong yang mengandung protein yakni sebesar 7,9 gram, yang mana jumlah ini setara dengan kadar protein yang terdapat dalam susu sapi. Nah, kacang polong termasuk makanan yang serbaguna. Kacang polong ini dapat dinikmati sebagai topping untuk berbagai macam menu tumis. Cocok untuk negara Indonesia yang kaya akan masakan tumis dan berbumbu. Itulah 10 bahan makanan yang dapat menjadi pengganti daging bagi para vegetarian yang tidak memakan daging. Gizi protein yang terdapat pada gizi primer dari daging dapat digantikan dengan kadar yang setara tentunya. Nah, jika Anda baru saja memutuskan untuk menjadi vegetarian, tak perlu khawatir sebab berbagai makanan ini mudah ditemukan dan dapat diolah menjadi berbagai sajian yang lezat. Oke, mungkin pembahasannya sampai sini dulu, cukup sekian dan terima kasih.